mulai. Selesai. Ilmi, Sulistiawan, dia di sana Abdullah, jadi Kirauman, Devita, Muslim, Imana, izin kemana? Izin ke Malang. Oh, ada suratnya? Ada Bu, yang diketikin kemarin. Coba ibu lihat, beneran izin atau polos? Izin Coba. Oh iya, oh pergi ke Malang, dia lagi liburan ya? lagi jemput neneknya. Oh, beneran Iya, neneknya iya, apa? Udah haji. Oh, naik haji, oh iya, selamat. Nanti kalau sudah masuk kita minta lalainya ya dari mesin. Ya. Kita ajarin. Iya, karena kita hari ini mau belajar matematika, jadi buku-buku yang tidak berhubungan dengan matematika mau dimasukkan ke dalam tas. Jadi yang ada di atas meja cuma pelajaran matematika saja. Oh ya, minggu pertemuan kemarin kan ibu memberikan PR mengenai kaidah pencacahan dan faktorial. Sudah dikerjakan PR-nya? Ya, ayo tolong dibantukan ke ibu untuk ibu mulai. Kamu udah ngerjain dia kan? Oh iya, betul. Oh iya, sama dia juga. Salah. Ya, nanti PR ini akan ibu koreksi untuk menjadi realitas kalian. Oke, semuanya udah siap kan? Pada pertemuan kali ini kita, oh iya, ini masih kotor. Tolong dihapus yang bikin hari ini siapa? Iya. Silakan dia dihapus, dibersihkan papan tulisnya. Ini dia yang paling rajin ya. Iya mas. Saya sudah dari tiket. Oh iya. Kemarin hari ini kita akan mempelajari mengenai permutasi dan kombinasi. Nah, pada pertemuan kemarin minggu lalu kan kita sudah membahas mengenai kaidah pencacahan dan faktorial. Masih ingat dalam kaidah pencacahan itu ada 3 teknik apa saja? Ada yang masih ingat? Ya. Teknik perkalian. Apa saja dia? Ya kalau lupa ingatkan ya, yang pertama itu ada dengan menggunakan tabel. Yang kedua menggunakan diagram pohon. Yang ketiga menggunakan apa? Aturan perkalian. Masih ingat nggak mengenai materi ini? Kalau agak-agak lupa ingatkan dengan contoh ya. Contohnya tuh misal ibu punya 3 buah baju dan 2 buah celana. Nah, dari 3 baju dan 2 celana yang ibu punya itu kira-kira ada berapa pasang ibu dapat berpakaian secara lengkap? Ada berapa ada berapa jenis? 6 itu dari mana? Ya kalau pakai aturan perkalian 3 kali 2 itu ada 6. Kalau pakai misalnya
misalnya pakai diagram pohon, misalnya ya. Ya, ya betul. Jadi seperti itu. Sudah ingat? Lalu untuk yang faktorial, ada yang masih ingat pengertian dari faktorial? Coba ya, Mbak Ibu silakan. Hasil perkalian semua bilangan positif dari 1 sampai n. Iya betul. Jadi faktorial itu adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n. Jadi misalnya ada 3 faktorial, berarti sama dengan ya. Atau biasanya juga ditulis dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Kalau ada 6 faktorial dibagi 3 faktorial, berarti sama dengan 6 kali 5 iya dibagi. Jadi hasilnya sekali. Gimana mengenai teknik pembacaan dan faktorial? Udah ingat? Ya. Soalnya ini adalah materi prasyarat untuk kita membahas permutasi dan kombinasi. Untuk manfaat permutasi dan kombinasi sendiri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya dalam penyusunan pengurus kepanitiaan, atau misalnya kalian mau berfoto bersama, berjejer-jejer, itu nanti ada berapa susunan yang dapat terbentuk, atau dalam pemilihan tim basket menjadi tim inti dari berapa orang atau dari berapa orang, itu juga bisa menggunakan permutasi dan kombinasi. Nah ya anak-anak, untuk contoh lain tentang penerapan permutasi dan kombinasi itu, misalnya kalian pernah datang ke acara halal-bihalal? Pernah. Nah, dalam halal-bihalal itu biasanya salah satu kegiatannya apa? Salaman kan, makan-makan. Ya, tapi yang di sini akan dibahas yang salam-salamannya saja. Jika dalam halal-bihalal itu ada 2 orang yang datang ke sana, itu berapa kali salaman yang akan terjadi? 1. Kalau ada 3 orang yang datang, 2 kali. Kalau di sana yang datang itu sekitar 150 orang, berarti ada berapa salaman yang terjadi? Banyak ya. Nah, kalau menghitung secara manual kan susah, ya. Makanya kita menerapkan permutasi dan kombinasi dalam permasalahan tersebut. Jadi permutasi dan kombinasi itu penting dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu mengenai permutasi dan kombinasi. Yang pertama, kalian mengetahui konsep pengertian permutasi dan kombinasi. Yang kedua, kalian mengetahui perbedaan kombinasi dan permutasi. Dan yang ketiga, kalian dapat memecahkan suatu permasalahan yang berhubungan dengan permutasi maupun kombinasi. Mengerti? Nah, sebelum kita pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan metode pembelajaran CPL yang berbantuan LKS. Jadi Ibu akan membagi kalian di beberapa kelompok ya. Karena yang di sini yang siswanya itu ganjil 5, jadi Mbak Yeni sama Mbak Ima, Mas Sulis, Mbak Rita sama Mbak Dian. Udah berkelompok, udah mendapatkan LKS masing-masing ya? Ya. Yang pertama kita akan membahas dulu mengenai permutasi. Untuk permutasi itu biasanya disimbolkan dengan huruf P besar. Untuk mengetahui konsep permutasi, kalian bisa lihat dalam LKS kalian dalam satu kelompok contoh konseptualnya. Nah di situ terdapat gambar apa? Ya orang. Itu kira-kira aktivitasnya lagi apa? Jualan aqua, Bu. Apa tulis? Jualan aqua. Oh iya. Habis awal di situ bukan buat jualan
Kalau yang sulis, oh yang menang sulis. Kenapa kalian pilih sulis? Terpaksa. Iya ya. Nah contohnya ya, misalnya dalam suatu kelas akan diadakan pemilihan pengurus kelas yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Di antara 30 siswa dalam kelas tersebut terpilih 3 siswa sebagai kandidat dalam pemilihan, yaitu Sulis, Dian, dan Ilmi. Jadi kandidatnya itu ada Sulis, Dian, dan Ilmi. Tadi kan akan dibentuk susunan pengurus kelas itu yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan yang terakhir bendahara. Kira-kira bagaimanakah kemungkinan yang dapat terjadi dalam susunan pemilihan pengurus kelas tersebut? Kira-kira ada berapa kemungkinan? Kalau kalian sudah jam 6, di situ kan ini sudah ibu sediakan tabel kemungkinan kandidat yang terpilih. Coba ke sini yang pertama, tolong di tabel itu diisi ya. Yang pertama nomor 1, misalnya ketuanya terpilih siapa? Sulis. Sekretarisnya? Dian. Lalu bendaharanya? Ilmi. Lalu kemungkinan kedua, ketua yang terpilih siapa? Sulis lagi. Sekretarisnya? Bendaharanya? Dian. Kemungkinan yang ketiga, ketuanya yang terpilih siapa? Dia mau jadi ketua kelas. Tentu. Oh ya bagus. Jiwa pemilih ya Pak Dian. Sekretarisnya siapa? Sulis. Bendaharanya? Mbak Ilmi ya. Kemungkinan yang keempat? Dian lagi. Sekretarisnya? Ini. Bendaharanya? Kemungkinan yang kelima, ketuanya siapa? Ilmi. Kenapa gitu? Gak mau jadi ketua kelas ya Mbak. Sekretarisnya siapa? Sulis ya. Bendaharanya? Dian. Lalu kemungkinan yang keenam, ketuanya? Ilmi lagi. Sekretarisnya? Dian. Bendaharanya? Sulis. Ini sulit ya ini, karena aku mau ambil contohnya dari kelas ini. Masih ada kemungkinan yang lain atau enggak? Tidak ada ya. Nah coba kalian perhatikan kemungkinan pertama, kedua, ketiga sampai ke 6. Ini kan kandidatnya kan sama ya, namanya Sulis, Dian, dan Ilmi. Di antara kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua itu nantinya susunan kepengurusan kelasnya itu yang terbentuk sama atau berbeda? Kenapa? Iya. Oh iya betul. Jadi yang kalau yang nomor 1 itu kan sekretarisnya Dian, yang nomor 2 itu sekretarisnya Ilmi. Walaupun ini diambil dari orang yang sama, jadi ini kemungkinannya berbeda. Nah, lalu dari contoh ini apa yang dapat kalian simpulkan? Bagaimana penyusunan setiap kepengurusan anggota ini? Apakah ini memperhatikan subjeknya tiap mengisi di kolom-kolom ini? Ya. Masih bingung, Mbak Devita? Masih bingung? Ya. Kalau masih bingung tanya Mbak Dian. Mbak Dian pintar. Ya. Gimana kemarin menang Mbak Dian Olimpiadanya? Juara berapa Mbak? Ya, senang. Nanti kita nontonnya di traktir ya. Pasti kan dapat uang tunai. Pasti. Nah, bagaimana lanjut ke materi ya anak-anak? Bagaimana
tentang susunan Susunan berbeda. Kamu perhatikan Bu. Iya betul, urutannya diperhatikan kan. Jadi kalau sekretarisnya Mbak Dian, walaupun ini orangnya sama, kalau penempatannya di bagian ininya ketua sekretarisnya itu berbeda, jadi nanti susunannya juga akan berbeda. Di sini ada berapa kemungkinan terjadi? Contoh ini merupakan contoh dari permutasi. Gimana kan? Sudah ada gambaran mengenai konsep permutasi? Sudah? Kalau kalian sudah ada gambaran mengenai konsep permutasi, tadi aku sudah jelaskan contohnya. Lalu siapa yang bisa memberikan pengertian mengenai permutasi? Mbak Dian nih kemarin udah lomba, silakan. Permutasi itu susunan suatu unsur yang urutannya berbeda. Iya betul sekali. Jadi permutasi itu adalah susunan unsur-unsur atau elemen berdasarkan urutan tertentu yang memperhatikan urutan. Untuk menghitung banyaknya permutasi, misalnya ini ya. Untuk menghitung banyak permutasi R unsur dari N unsur itu dilambangkan dengan NPR. Jadi NPR itu membacanya adalah banyak permutasi R unsur dari N unsur. Itu rumusnya N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, ini untuk menghitung banyaknya permutasi. Jadi seperti tadi contoh di sini, ini kan ada 3 orang. Berarti N-nya itu kan 3. Akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti R-nya berapa? 3 juga kan? Lalu kita masukkan di dalam rumus permutasi. Berarti 3P3 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 min 3 faktorial. 3 faktorial per 0 faktorial. Kemarin kesepakatannya pada saat mempelajari faktorial, 0 faktorial itu sama dengan berapa? 1. Ya, betul. Jadi ini sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Ya betul. Sesuaikan sama yang sudah tadi kita bahas, ada 6 kemungkinan. Bagaimana mengenai permutasi? Ada yang mau ditanyakan apa enggak? Belum. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ke contoh kedua mengenai kombinasi. Kalau tadi permutasi itu kan susunannya itu memperhatikan urutan. Kalau kombinasi sekarang ya, itu contohnya itu gambar apa? Ya betul, itu gambar cat tembok. Ya ada kuasnya juga. Kan kalau mau ngecat nggak mungkin Mbak Dian kalau nggak ada kuas. Oh, oke, nanti tangannya kotor. Silakan guys. Contoh dalam kehidupan nyatanya ya. Tolong ayo diam, ayo perhatikan lagi. Bagian itu suka bercanda ya. Contohnya, Devita mempunyai 3 kaleng cat tembok yang berwarna merah, kuning, dan biru. Untuk mengecat kamar tidurnya, Devita menggunakan warna orange, ungu, dan hijau. Tapi dia kan tidak punya warna itu, tidak punya 3 warna itu. Oleh karena itu, akhirnya Devita mencampurkan 2 warna cat yang berbeda dengan perbandingan yang sama, sehingga ia mendapatkan warna yang dia inginkan. Ini bagus ya. Ini mau dicatat? Sudah. Oh ya. Kombinasi itu disimbolkan dengan huruf C besar. Nah, contohnya di sini kan, Devita itu punya cat warna merah, kuning,
tembok kamarnya itu orange, ungu, dan hijau. Jadi karena dia itu mau hemat, akhirnya dia mencampurkan cat-cat yang dia punya sehingga nanti terbentuk warna cat baru, tetapi pencampurannya itu perbandingannya sama. Kalau ini 1 sendok, ini juga 1 sendok, 1 sendok semua. Dia mengingat warna ungu, orange, sama satu lagi warna hijau. Nah, untuk mendapatkan warna cat ungu, kira-kira Devita harus mencampurkan warna apa saja? Merah. Ya betul. Jadi merah ditambah biru. Lalu untuk mendapatkan cat warna orange, dia harus mencampurkan cat warna kuning. Ya, merah sama kuning. Lalu untuk mendapatkan warna hijau, ya kita harus mencampurkan cat warna apa saja? Kuning ditambah biru. Kuning ditambah sama cat warna biru. Sesuai ya. Sekarang kalian perhatikan. Kalian juga menulisnya di lembar kerja kalian masing-masing. Sekarang kalian perhatikan cat yang warna orange atau ungu atau hijau terserah. Sekarang kita fokus ke orange. Seandainya warna merah dicampur dengan warna kuning, dengan cat warna kuning dicampur dengan warna merah, itu akan menghasilkan warna cat yang sama atau berbeda? Sama. Yaitu warna orange. Sama juga lihat, dengan merah dicampur biru, dengan biru dicampur merah akan menghasilkan cat yang warnanya ya, jadi dalam kasus ini kan kalau dua cat itu dicampur dengan perbandingannya sama, itu akan menghasilkan satu cat yang warnanya itu kan sama. Perhatikan ya jawaban yang sudah kalian tulis. Ini di sini. Kira-kira antara 3 cat baru yang terbentuk ini, dia memperhatikan susunan setiap objek-objek yang diketahui atau tidak? Tidak. Soalnya tadi kan kalau merah sama kuning dengan kuning sama merah itu menghasilkan warna cat yang sama, jadi dia tidak memperhatikan urutan subjeknya. Gimana, udah ada gambaran tentang contoh ini? Sudah. Ini merupakan contoh dari kombinasi. Sudah ada bisa menyimpulkan apa pengertian dari kombinasi? Mbak Ima, silakan. Ya, betul sekali. Jadi kombinasi itu adalah susunan unsur-unsur atau elemen-elemen yang tidak memperhatikan urutan. Untuk rumusnya, misal kita banyak kombinasi N unsur dari N unsur itu disimbolkan dengan NCR. Jadi NCR itu membacanya banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur. Rumus untuk menunjukkan itu NCR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikalikan R faktorial. Bagaimana anak-anak tentang kombinasi sudah jelas? Kalian bertanya lagi ya. Tadi kan kita sudah bahas mengenai permutasi, dan kombinasi. Apa yang dapat kalian simpulkan tentang perbedaan kombinasi dan permutasi? Bisa kan? Mas Sulis silakan. Perbedaan antara kombinasi dan permutasi itu apa? Kalau permutasi kita ini diperhatikan, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Iya, betul sekali. Jadi kalau permutasi itu susunan elemen yang memperhatikan urutan ya, sedangkan kalau kombinasi itu susunan elemen yang tidak
pengalian soal. Kalian bisa mengerjakan bersama satu kelompok kalian. Waktunya 15 menit. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, maju ke depan untuk menuliskan dan men-share kepada teman-teman. Silakan dikerjakan.
ideal misalnya. Oleh karena itu kita menggunakan rumus permutasi. Jadi ini jawabannya benar. Sudah jelas soal nomor 1? Jelas. Untuk soal nomor 2 silakan yang maju siapa? Ada ibu dulu. Mbak Iman juga silakan nomor 2. Karena Mbak Iman belum mengerjakan nomor 2, jadi dia mengerjakan nomor 3. Jadi untuk jabat tangan itu kan kalau saya tulis berjabat tangan dengan dia dan dia berjabat tangan dengan saya itu kan menghasilkan satu jabat tangan yang sama. Jadi itu tidak memperhatikan urutan. Oleh karena itu kita menggunakan rumus kombinasi. Untuk yang soal nomor 2, udah ada yang bisa mengerjakan atau belum? Belum. Oke, kalau belum, mari kita bahas bersama-sama ya. Di nomor 2 itu kan soalnya ada 3 siswa putra dan 2 putri. 3 putra dan 2 putri. Perhatikan ini totalnya ada 5 orang siswa. Kelima siswa itu akan duduk pada 50 kursi yang diatur berdampingan. Jadi nanti mereka berlima akan duduk dalam sebuah kursi yang berdampingan. 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya cara pengaturan tempat duduk yang dapat disusun dari kelima siswa jika hanya ada sepasang siswa putra dan putri yang duduk berdampingan. Jadi hanya ada sepasang siswa putra dan putri yang duduknya itu berdampingan. Sekarang coba kamu perhatikan. Di sini kan ada 3 orang putra. Misalnya kita simbolkan putra pertama, putra PA1, PA2, PA3. Ini kalian lihat PA1. Kira-kira setelah putra di sini apa? Supaya nanti itu cuma ada satu pasang siswa putra dan putri yang berdampingan. Kurang kan? Ini PA2 misalnya. Setelah itu PA3 kan? Baru putri. Nah,
dari penyusunan ini kan cuma ada satu pasang putra dan putri yang berdampingan sesuai dengan soal yang diminta. Nah, ini coba kalian sekarang perhatikan ya, ini putra 1, putra 2, putra 3. Di sini kan ada 3 siswa putra. Di antara 3 orang ini, mereka bentuknya bisa saling bertukar atau tidak? Bisa juga nanti PA2, PA1, PA3, dan yang lainnya kan. Karena itu kita menggunakan konsep faktorial untuk menentukan ini kan ada 3 orang putra. Jadi caranya mereka itu nanti dapat berpindah tempat di antara 3 orang ini kan berarti 3 faktorial. Lalu untuk yang putri, mereka juga bisa bertukar tempat atau tidak? Bisa kan? Berarti ini berapa? 2 faktorial. Karena ini kan putra dan putri, peluangnya banyaknya jadi dikalikan. Nah, 3 faktorial berapa? Anak-anak? 6. 2 faktorial berapa? Jadi 6 kali 2 berapa? Jadi banyaknya cara putra dan putri ini dapat duduk berdampingan hanya ada sepasang siswa putra dan putri yang berdampingan itu ada 12 atau ada yang lain lagi. Nah, tadi kan susunannya kan ini putranya di sebelah kiri, putrinya sebelah kanan. Bisa nggak putrinya ini, kelompok ini yang sebelah kiri, putranya sebelah kanan? Berarti ini 12 itu nanti juga kemungkinan yang kedua kan berarti gini. PI 1, PI 2, PA 1, PA 2, PA 2. Ini ada berapa kemungkinan? Sama kan 12. Jadi total semuanya itu ada berapa kemungkinan yang dapat terjadi? Jadi 12 ditambah 12. 24 kemungkinan. Caranya gimana anak-anak? Bingung atau sudah paham? Paham. Nanti kalau ibu keluarkan soal seperti ini di ulangan, jangan ada yang salah ya. Karena kalian sudah paham. Oke, lanjut yang soal nomor 4 sudah ada yang bisa mengerjakan? Mbak Irwi sudah bisa mengerjakan soal nomor 4?
kemungkinan pertama itu digunakan 4 campuran, 5 campuran, dan 6 campuran. Jadi kemungkinan yang dapat terbentuk itu ada 22 campuran. Untuk yang kelima, kalian bisa berdiskusi antar kelompok karena waktunya sudah habis. Sebelum itu menutup pelajaran, itu akan mengadakan kajian materi yang sudah kita bahas tadi. Tadi kita sudah membahas mengenai apa anak-anak? Ya, permutasi dan kombinasi. Yang pertama dulu, permutasi. Pengertian dari permutasi tadi apa? Mbak Ima silakan. Ya betul. Jadi permutasi itu adalah penyusunan unsur-unsur atau elemen yang memperhatikan urutannya. Disimbolkan dengan apa tadi permutasi? Nah, kalau kita menghitung banyaknya permutasi R unsur dari N unsur disimbolkan dengan apa? NPR. Rumusnya apa? N faktorial. Iya, betul sekali. Jadi untuk menghitung banyaknya permutasi R unsur dari N unsur itu menggunakan rumus N faktorial bagi N dikurangi R faktorial. Lalu yang kedua tadi kita membahas kombinasi. Nanti disimbolkan dengan apa? C. Pengertian dari kombinasi. Coba Mbak Dian. Ya betul sekali. Jadi kombinasi itu adalah penyusunan unsur-unsur atau elemen yang tidak memperhatikan urutan. Kalau kita mau menghitung banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur disimbolkan dengan apa? Ya betul sekali, NCR. Rumusnya? N faktorial. Iya, N faktorial bagi N faktorial. Ya betul sekali. Jadi kalau kita mau menghitung banyaknya kombinasi dari R unsur dari N unsur itu menggunakan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial, kita lihat R faktorial. Sudah jelas mengenai permutasi dan kombinasi? Sudah bisa membedakan belum pengertian antara permutasi dan kombinasi? Sudah ya. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk materi kali ini? Anak-anak? Bagian ada yang mau ditanyakan? Mbak Devita? Sudah paham semuanya? Ya oke, fokus seperti itu. Untuk pembelajaran kali ini apakah ada masukan dari anak-anak tentang metode pembelajaran yang Ibu lakukan ataupun tadi penjelasan dari Ibu? Silakan yang mau memberikan kritikan, masukan untuk perbaikan kita pada pembelajaran selanjutnya. Mas Tulis ada yang mau memberikan masukan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Mbak Gima? Oh iya, terlalu cepat, maaf ya. Besok itu akan lebih pelan lagi dalam jelasan materi. Ada lagi yang memberikan masukan? Ya silakan. Keras, Bu. Kurang keras? Iya, terima kasih Mbak Dian. Masukan-masukan kalian itu nanti akan ditampung supaya nanti pembelajaran selanjutnya dapat diperbaiki lagi ya. Nah, sebelum lagi, tolong buka buku paket kalian halaman 75. Untuk PR kalian kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu kan soal uraian semua. Jadi kalian kerjakan dengan caranya yang benar ya.
dikerjakan di kertas folio. Minggu depan dikumpulkan biasa seperti minggu-minggu kemarin.